Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Salah satunya adalah sakit, karena tidak semua sakit berasal dari virus, dari makanan, atau kelelahan. Ada sakit yang berasal dari dendam yang sudah mengakar selama ratusan tahun. Malam ini, saya akan mengungkap kisah nyata yang sempat ditutup rapat-rapat dari publik tentang sosok Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang secara tiba-tiba jatuh sakit, tapi bukan sembarang sakit. Karena semua hasil tes menyatakan dia sehat, tapi tubuhnya melemah, matanya memerah, dan malam-malamnya penuh teriakan. Inilah awal dari rangkaian misteri yang melibatkan santet tingkat tinggi dan yang mengerikan. Ini dikirim dari tempat yang bahkan tidak bisa ditemukan di Patah, Tumbang Malam, Kalimantan Timur, tanggal 21 Juli tahun 2025. Gibran mendadak membatalkan seluruh agenda kenegaraan, diberitakan bahwa ia sedang tidak enak badan, tapi laporan dari dokter pribadi istana menyebutkan tidak ada penyakit terdeteksi, tidak ada virus, tidak ada infeksi, tapi suhu tubuhnya turun drastis, hingga 33 derajat Celcius. Gibran sempat berbisik kepada ajudannya, "Aku mimpi dikejar orang hitam, mereka bawa parang." Mereka bilang, "Waktu kami sudah habis." Di hari yang sama, beberapa staf istana mengalami kejadian aneh. Lampu lorong padam sendiri, suara gamelan Jawa terdengar lirih dari ruang arsip. Bahkan ada seorang petugas keamanan yang pingsan setelah melihat sosok bayangan berdiri di balik cermin. 3 hari sebelum Gibran jatuh sakit, sebuah paket misterius diterima oleh bagian protokoler istana. Isinya sebuah boneka kayu hitam, berukir. Wajah Gibran, matanya dicungkil, dadanya ditusuk dengan 7 jarum besi, dibungkus dengan darah kering dan serat ijuk. Menurut seorang paranormal yang diundang secara rahasia, ini adalah bentuk santet kuno yang hanya bisa dilakukan oleh klan suku Dayak Luhung Banyul. Teknik ini disebut ajian jaran goyang arwah penunggu tanah. Dan yang lebih menyeramkan, ada simbol goresan di punggung boneka itu. Setelah diterjemahkan, artinya, "Kami ambil yang kau lahirkan." Setelah berhari-hari, tidak ada hasil dari tim medis, Presiden Jokowi akhirnya memanggil salah satu tokoh spiritual yang namanya sempat menjadi kontroversi nasional, Gus Samsudin, dengan pakaian serba hitam dan membawa satu tas kecil berisi air zam-zam, daun bidara, dan kitab kuno. Gus Samsudin tiba di istana tanpa pengumuman. Ia tidak berbicara banyak, hanya berkata, "Ini bukan santet biasa, ini santet dari darah dan tanah." Ritual penyelamatan pun dijadwalkan malam Jumat di ruang bawah tanah istana yang selama ini tidak diketahui publik. Ruangan tua yang dulunya dipakai Bung Karno untuk bertapa. Apa yang terjadi di ruang bawah tanah istana? Apakah Gibran bisa diselamatkan? Siapa sebenarnya yang mengirim kutukan itu dari Kalimantan? Yang pasti, perang gaib sudah dimulai, dan Gus Samsudin bukan satu-satunya yang terlibat. Karena di balik kekuasaan, selalu ada yang tak kasat mata. Makhluk hitam itu mengaku, "Gibran milik kami." Pernahkah Anda mendengar seseorang berbicara dengan suara yang bukan miliknya? Atau menyaksikan tubuh manusia bergerak seperti ditarik sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita? Di balik tembok kokoh istana, malam Jumat itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan. Saat ritual penyelamatan dimulai, sebuah kenyataan mengerikan terungkap. Suara dari dimensi lain menguasai tubuh seorang wakil presiden. Malam itu, makhluk itu berbicara, dan dengan suara yang dalam, berat, dan menyeramkan. Dia berkata, "Kami sudah ambil dia milik kami." Ritual dilakukan tepat pukul 0 WIB. Ruang bawah tanah istana telah dibersihkan, dilapisi sajadah, dan di setiap sudut dipasang lilin hijau serta botol-botol air suci. Gus Samsudin duduk bersila, mengenakan jubah putih dan ikat kepala kuno. Tangannya menggenggam tasbih dari kayu gaharu tua. Sementara tubuh Gibran dibaringkan di tengah ruangan, ditutupi kain putih. Di sekitarnya, ajudan dan tim spiritual penjaga istana bersiap. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dada semua orang di sana. Gus Samsudin memulai zikir perlahan, semakin cepat. Lalu tiba-tiba tubuh Gibran mengejang keras. Kedua matanya terbuka, tapi hanya bola putihnya yang terlihat. Dari mulut Gibran keluar suara. Bukan seperti manusia, suara dalam, berat, seperti ribuan mulut bersatu. Gibran keras dan serak, "Kalian datang terlambat. Dia sudah diserahkan, dia milik kami."
Sontak semua orang terdiam, salah satu staf sempat pingsan, satu lagi mundur dan menangis. Tapi Gus Samsudin tetap tenang, ia berdiri, mengangkat tangan, dan membaca ayat kursi keras-keras sambil menyiram air zam-zam ke tubuh Gibran. Gus Samsudin lantang, dengan izin Allah. Siapa kamu? Sebutkan namamu, wahai penghuni. Makhluk itu menjawab, aku tak bernama, aku dijanjikan darah, leluhurnya menipu kami. Kini kami datang untuk menjemput. Balasannya. Dalam dunia ilmu kebatinan, ini dikenal sebagai fase puncak kerasukan, roh penjaga tanah menyeru. Langsung, tubuh Gibran terangkat sekitar 30 cm dari lantai. Lilin-lilin mati satu persatu, ruangan menjadi sangat dingin, nafas para peserta ritual membeku. Namun Gus Samsudin tetap melawan. Ia mengikatkan benang putih 7 simpul ke tangan Gibran, membaca ayat-ayat pelindung, lalu menempelkan surah Yasin Mini ke dada sang wakil presiden. Saat itu, makhluk itu menjerit panjang lalu lenyap, disertai ledakan kecil dari dalam lampu. Ganton, Gibran terkulai lemas, matanya kembali normal, tapi ia menangis. Dalam bisikannya, ia berkata, aku melihat mereka yang hitam, berparang, berjubah, mereka menungguku. Di hutan, setelah ritual itu, Gus Samsudin hanya berpesan singkat kepada tim istana, jangan usik tanah itu lagi, atau mereka akan kembali. Kali ini, bukan hanya Gibran yang diambil. Apa maksud dari peringatan makhluk gaib itu? Siapa leluhur yang dimaksud telah melanggar janji dan apa yang sebenarnya terjadi di desa terkutuk Tumbang Malam, Kalimantan? Paket santet dari desa yang hilang dari peta. Ada sebuah desa di Kalimantan yang tidak tercantum di peta. Bahkan jika Anda mencarinya di Google Maps, yang muncul hanyalah hutan gelap. Tapi bagi para dukun, paranorman, dan penganut kepercayaan kuno, nama itu sangat dikenal. Mereka menyebutnya dengan bisikan Tumbang Malam. Dari sinilah asal santet yang nyaris merenggut nyawa wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebuah kutukan kuno dikirim dalam bentuk boneka kayu berdarah, dan malam ini kita akan telusuri jejak gaib itu. Paket yang diterima istana berisi benda menyerupai boneka kayu. Ukirannya detail, menyerupai wajah Gibran, ditusuk dengan jarum besi, dibalut ijuk hitam, dan dilumuri darah binatang yang sudah mengering. Tapi ada satu hal yang membuat para peneliti supranatural merinding. Di belakang boneka itu, ada ukiran simbol suku Dayak kuno. Simbol itu mengarah pada satu nama, Tumbang Malam, desa yang dipercaya telah punah sejak tahun 1970-an karena ritual besar yang gagal. Tapi ternyata mereka tidak punah, mereka bersembunyi di balik hutan adat, menjaga warisan gaib mereka. Tim dari BIN yang menyelidiki jalur pengiriman menemukan bahwa paket itu dititipkan melalui kapal logistik di pelabuhan Samarinda. Tidak ada nama pengirim, tapi menurut saksi mata, ada seorang pria tua berjubah hitam yang membayar dengan uang bergambar Raja Belanda tahun 1902. Tumbang Malam dikenal sebagai desa ilmu hitam tingkat tinggi. Legenda menyebutkan, para penghuni desa ini mengabdi pada sosok yang disebut Nining Bahau, makhluk penjaga batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Mereka tidak bisa disakiti, tidak bisa difoto, dan tidak bisa dimasuki sembarang orang. Seorang peneliti mistik asal Malaysia, Dr. Andika Arifin, pernah mencoba masuk ke hutan itu pada tahun 2004. Ia hilang selama 3 hari. Dan saat ditemukan, ia hanya bisa berkata, waktu tidak berjalan di sana, mereka hidup di balik waktu. Desa ini diyakini memiliki pusaka kuno, sebuah batu hitam sebesar peti mati yang digunakan untuk menyegel darah perjanjian dan kutukan terhadap Gibran. Dipercaya berasal dari altar tersebut. Pertanyaan terbesar adalah, kenapa Gibran yang menjadi target? Jawabannya mungkin mengejutkan. Menurut catatan sejarah yang tak banyak diketahui, di era kolonial, ada sebuah operasi militer Belanda di Kalimantan yang memaksa ratusan suku adat keluar dari tanahnya. Operasi itu dipimpin oleh perwira Jawa keturunan bangsawan, yang kemudian menetap di Solo, daerah asal keluarga Jokowi. Beberapa sumber menyebut, perwira itu adalah leluhur langsung dari garis ayah Gibran, dan dalam kepercayaan Tumbang Malam, kutukan tidak akan selesai sampai darat dari garis pelanggar dikembalikan. Santet ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah warisan spiritual, diturunkan antar generasi, menunggu saatnya menuntut balas. Setelah kejadian itu, istana dikabarkan mengirim tim spiritual untuk menghentikan kiriman energi dari Kalimantan.
Tapi apakah berhasil? Menurut seorang tokoh adat yang tidak mau disebutkan namanya, ia pernah bermimpi 4 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, seorang pemuda bersorban putih digiring masuk ke hutan oleh makhluk bertanduk. Pemuda itu tidak lain adalah Gibran, dan kata mereka, "Belum selesai, apa isi dari batu hitam di altar kutukan tumbang malam?" Dan benarkah Gus Samsudin telah hilang saat mencoba membendung serangan berikutnya? Simak kelanjutannya. Dipanggilnya Gus Samsudin, ritual tengah malam di ruang Bung Karno. Tidak semua ruang di Istana Wakil Presiden diketahui publik. Ada satu tempat di bawah tanah, tertutup oleh lapisan tembok dan pagar besi tua. Tempat itu pernah digunakan oleh Presiden Soekarno untuk bertapa, menyendiri, dan bermeditasi. Tempat yang disebut para spiritualis sebagai Lorong Bung Karno. Malam itu, tepat pukul 0, Gus Samsudin diminta turun ke sana, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pelindung terakhir. Karena yang datang bukan cuma sakit, tapi makhluk. Dan ritual malam Jumat itu akan menjadi titik balik pertarungan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ruang bawah tanah ini tidak tercatat dalam denah resmi istana. Dindingnya dari batu kapur yang lembab, langit-langitnya rendah, dan ada satu kursi tua dari rotan yang konon hanya boleh diduduki oleh presiden tertentu. Di tengah ruangan digambarlah simbol bintang segi 5 dengan daun bidara dan batu akik sebagai penyeimbang energi. Gus Samsudin memilih ruangan itu untuk melakukan ritual penyelamatan terhadap Gibran. Menurutnya, hanya tempat dengan energi leluhur yang kuat yang bisa menahan serangan balik dari tumbang malam. Gibran dibaringkan di atas tikar pandan kuno, matanya tertutup kain putih. Di sekelilingnya, air zamzam, tasbih, dan kitab kuning tua milik Gus Samsudin. Tapi sebelum ritual dimulai, lampu padam dan suara tawa terdengar dari pojok ruangan. Gus Samsudin duduk bersila, membaca doa perlindungan, tapi tiba-tiba tubuh Gibran menegang, tangannya terkepal, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan manusia. Suara Gibran keras dan bergema, "Bukan tempat ini yang kami mau, tapi darahnya. Sudah kami tunggu ratusan tahun." Salah satu ajudan jatuh, terduduk. Ruangan mulai bergetar ringan, bau bangkai mulai tercium, dan api lilin bergoyang sendiri meski tidak ada angin. Gus Samsudin tetap tenang. Ia mengeluarkan cincin hitam dari tasnya, lalu menggenggam tangan Gibran sambil berkata, "Aku izin pada langit dan bumi, jika engkau bukan dari dunia ini, kembalilah. Ini bukan waktumu." Makhluk itu tertawa. Ia menyebut nama Bah Meringat, sosok dukun Kalimantan yang pernah dibakar hidup-hidup oleh pasukan kolonial. Dan konon, ia berjanji akan kembali menagih janji lewat darah pemimpin Jawa. Nama itu tidak dikenal siapapun kecuali satu orang di ruangan itu, Gus Samsudin, dan ia langsung menunduk. Wajahnya tegang. Ia tahu ini bukan lawan biasa. Tubuh Gibran mulai melayang, tidak tinggi, hanya sekitar 1 jengkal, tapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu gemetar. Suara makhluk tadi berubah menjadi lebih dalam, menyebut nama-nama yang belum pernah disebutkan di dunia modern: Gusti Banyul, sang penjaga sungai mati, Mandau berdarah, dan Tunggul Hitam, penghisap tanah Jawa. Gus Samsudin membaca 99 nama Allah, lalu menyiram kepala Gibran dengan air ruqyah. Dengan suara tinggi ia berteriak, "Wahai makhluk yang dikutuk, kembalilah ke asalmu. Ini bukan tempatmu. Dengan izin Allah, aku kunci jalur kalian." Tubuh Gibran jatuh, tapi langsung sadar. Nafasnya berat, matanya berkaca-kaca. Ia berkata pelan, "Aku melihat altar, ada mayat tua di dalam batu." Tangannya menunjuk ke Solo. Setelah ritual selesai, Gus Samsudin keluar dari ruang bawah tanah dan menghilang begitu saja. Beberapa saksi mengatakan melihatnya masuk ke dalam mobil hitam tanpa plat nomor, tapi sampai hari ini tidak diketahui kemana perginya. Sebagian orang percaya Gus Samsudin sedang menyusup ke wilayah gaib Kalimantan, menutup portal yang terbuka akibat kutukan. Sebagian lagi meyakini ia tengah bertarung dengan Bah Meringat, dan pertarungan itu belum selesai. Apa isi dari altar batu hitam di tumbang malam? Siapa Bah Meringat sebenarnya? Dan apa hubungan keluarga Gibran dengan tragedi kolonial Kalimantan? Mimpi Gibran diikat di batu hitam, dijadikan tumbal leluhur. Setelah ritual malam itu, Gibran mulai bermimpi aneh setiap malam. Mimpi yang datang seperti kenyataan, membawanya ke tempat yang sama.
Sebuah hutan lebat di Kalimantan, tempat ia diikat di atas batu hitam besar. Tubuhnya ditumbuhi akar, dan dari langit-langit, hutan terdengar nyanyian tua berbahasa Dayak. Wakil Presiden RI bukan sedang diserang, ia sedang ditagih oleh hutang darah masa lalu yang belum dibayar oleh leluhur. Dalam mimpi itu, Gibran melihat sosok laki-laki tua kurus kering berdiri di ujung batu, matanya putih, kulitnya seperti kayu tua, dan seluruh tubuhnya ditutup pakaian upacara Dayak. Sosok itu berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti, namun suara itu terasa masuk langsung ke jiwanya. Tanah ini pernah dirampas, airnya diracun, dan darah anak kami kau tebus dengan kekuasaan. Sekarang giliranmu, wahai pewaris Jawa. Gibran mencoba berteriak, tapi mulutnya keluh, dan saat ia melihat ke sekeliling ia sadar. Bukan hanya satu batu, tapi puluhan batu hitam, masing-masing dengan tubuh manusia yang terikat. Menangis tanpa suara. Yang mengejutkan adalah, keesokan harinya, ajudan pribadi Gibran menemukan rekaman aneh di CCTV kamar Wapres. Terlihat Gibran mengigau sambil menyebut nama yang tidak dikenal. Bah Meringat, Batu Dara, dan sungai terbalik. Namun anehnya, suara dalam rekaman terdengar. Dua suara, satu suara Gibran, dan satu lagi suara dari dalam mimpinya. Rekaman suara, batu ini bukan untukku, aku bukan penerusnya. Jangan ikat aku. Jangan ikat aku. Sudah dicatat, darah pewaris Jawa, dijanjikan pada malam 7 bulan. Rekaman itu hanya berlangsung 2 menit, tapi membuat Gus Samsudin yang telah dipanggil kembali, langsung menelpon spiritualis dari Malaysia dan Kalimantan, karena ia sadar. Mimpi ini bukan sekadar pesan, ini adalah panggilan. Mimpi yang ditumpangi makhluk penjaga batu dara. Malam itu, Gus Samsudin datang kembali ke istana dengan membawa sebuah peti kayu panjang berukiran kuno. Katanya, peti ini warisan dari sesepuh Gunung Lawu yang pernah menangani kasus serupa. Di era Presiden Soeharto, topeng ini adalah topeng Pantara pelindung mimpi dari alam halus. Keris itu adalah Tunggul Wesi satu-satunya benda yang bisa menembus dimensi batu hitam Kalimantan. Gus Samsudin tenang, serius. Wapres harus tidur malam ini dengan topeng ini, tapi jangan lupa, jam 3 dini hari. Kita akan memasuki alam mimpi yang sama. Kalau dia gagal kembali, rohnya bisa tertinggal di batu dara. Tepat jam 3 dini hari, Gibran tidur mengenakan topeng Pantara. Gus Samsudin di ruangan sebelah mulai membaca mantra Jawa Kalimantan sambil menaburkan garam, daun kelor, dan debu kuburan dari Kalimantan Timur. Di titik itu, pintu antara mimpi dan nyata terbuka. Dalam dunia mimpi, Gibran berdiri lagi di depan batu. Tapi kali ini, ia membawa keris Tunggul Wesi. Sosok mayat tua itu muncul lagi. Dan untuk pertama kalinya, menyerang. Suara gaib teriak menggelegar, kau sudah dijanjikan darah Jawa untuk kami. Tapi sebelum batu itu menyerap Gibran sepenuhnya, terdengar suara azan dari dunia nyata, dan tiba-tiba Gibran terbangun, tapi bukan di kamarnya, melainkan di ruang bawah tanah istana, masih memakai topeng, masih menggenggam keris, tapi matanya tidak mengenali siapa-siapa. Selama 3 hari, Gibran tidak bisa bicara, ia hanya menulis satu kalimat berulang-ulang di kertas, buka batu, darah di Sungai Mahakam. Di sana, jasad yang ditumbalkan belum kembali. Gus Samsudin kini yakin, untuk menghentikan kutukan ini, mereka harus pergi ke Kalimantan, membuka batu dara, dan mengakhiri siklus yang dimulai ratusan tahun lalu. Tapi siapa yang akan dikorbankan kali ini? Apa isi batu dara di Kalimantan? Mengapa Gibran dipilih sebagai tumbal? Dan siapa sebenarnya leluhur Jawa yang mengikat perjanjian kelam dengan Bah Meringat? Darah batin, jejak leluhur Gibran di kutukan tumbang malam. Kadang, santet tidak memilih korban secara acak, kutukan memilih berdasarkan darah, seperti benih karma yang tumbuh setelah tertidur selama ratusan tahun. Dan malam ini, kita menguak satu fakta mengerikan. Gibran bukan korban biasa, ia adalah penerus takdir berdarah. Menurut riset Gus Samsudin dan tim Saka Jagat, Gibran adalah keturunan langsung dari Raden Projo Sentiko, mantan perwira kolonial Jawa yang ditugaskan Belanda untuk membungkam perlawanan Dayak tahun 1912 di daerah hulu Sungai Kahayan. Dalam satu insiden, Raden Projo Sentiko memerintahkan pembakaran desa Tumbang Malam dan mengubur hidup-hidup 7 dukun Dayak.
Salah satu dukun yang dikubur hidup-hidup kala itu bernama Jumaraningsi, dukun wanita yang sedang mengandung anak kembar. Sebelum dikubur, dia bersumpah, "Anakku akan mencarimu lewat darah keturunanmu." Setelah santet Gibran mulai menunjukkan efeknya, Gus Samsudin mengumpulkan beberapa benda milik pribadi Gibran, sisir, peci, dan potongan baju tidur. Dari ritual itu, muncul sosok bayangan anak kecil bermata hitam dalam mimpi Gus. Anak itu tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk foto Raden Projo Sentiko. Inilah yang disebut darah batin, sebuah keterikatan antara korban dan leluhur pelanggar. Santet jenis ini tidak bisa dipatahkan dengan doa biasa, karena bukan hanya tubuh yang diserang, tetapi warisan spiritual dalam silsilah darah. Kutukan ini bukan untuk membunuh Gibran. Tujuan sebenarnya adalah mengubah tubuhnya menjadi wadah roh anak kembar yang dikandung Jumaraningsi, dukun wanita yang dikubur hidup-hidup itu. Dalam sebuah trans meditasi, Gus Samsudin melihat Gibran terjebak di antara dua alam. Di satu sisi ada para leluhurnya, di sisi lain ada dua sosok anak yang memanggil ayah, padahal mereka bukan anak Gibran. Menurut kepercayaan Tumbang Malam, roh yang tidak lahir akan menunggu tubuh yang memiliki darah pelaku kejahatan spiritual. Tubuh itu akan digunakan untuk lahir kembali bukan sebagai manusia, tapi sebagai makhluk perantara antara manusia dan arwah pendendam. Gus Samsudin menyampaikan pesan terakhir sebelum ia masuk ke ritual pengorbanan darah. Jika dalam 3 malam Gibran tidak dilepaskan dari ikatan darah batin, maka saat bulan separuh merah, ia bukan lagi wakil presiden, melainkan perantara. Dari dendam paling kuno di bumi Kalimantan, ritual darah di Sungai Kahayan, Tumban atau kebangkitan, dalam setiap dendam leluhur, ada darah yang harus dibayar lunas. Dan malam ini, di pinggiran Sungai Kahayan yang hitam dan dingin, pertarungan antara dunia nyata dan alam gaib akan ditentukan oleh satu pilihan, tumbal atau kebangkitan. Tepat pukul 12 malam, dari balik kabut yang menyelimuti Sungai Kahayan, muncul dua sosok anak kecil. Keduanya mengenakan pakaian putih kompang camping, mereka berjalan di atas air, menuju tubuh Gibran. "Ayah, waktunya tidur, kami mau masuk," bisik mereka sambil menunduk di atas dada Gibran. Tapi tepat saat itu, Gus Samsudin meneriakkan mantra terakhirnya, mantra warisan Sunan Kalijaga yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup oleh seorang guru sejati. Mantra itu memanggil roh penyeimbang, sosok gaib dari dimensi antara yang disebut sebagai Sang Tirta Langit. Ia datang dalam bentuk makhluk cahaya, membawa cermin besar dari air murni. Cermin itu diletakkan di atas dada Gibran. Di dalamnya terlihat wajah Raden Projo Sentiko, leluhur Gibran, menangis di antara kobaran api. Sang Tirta Langit memberi pilihan, tebus dosa darah leluhurmu, atau biarkan tubuhmu menjadi tempat reinkarnasi dendam. Dalam penglihatan astral itu, Gibran yang jiwanya kini sadar menangis. Ia bersujud di hadapan roh Jumaraningsi dan berkata, "Ambillah aku, tapi jangan lewat tubuh ini. Biarkan aku menanggungnya dalam jiwa. Jangan anakku, jangan bangsaku." Gus Samsudin tahu waktunya habis. Ia mengambil kendi dari keris warisan Mbah Damar Wulan, mengiris tangannya, lalu mencampurkan darahnya sendiri ke dalam sungai sebagai persembahan. Roh Jumaraningsi akhirnya muncul dalam wujud wanita Dayak mengenakan bulu enggan dan mata bersinar biru. Ia berkata, "Aku terima darah penebusan ini, tapi kutukan tidak hilang." Ia hanya tertidur. Dua anak kecil itu tersenyum samar, lalu berjalan mundur ke dalam kabut dan menghilang. Gibran terbangun, menangis, dan memeluk Gus Samsudin yang sudah setengah pingsan. Setelah kejadian itu, Gibran kembali menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden, tapi setiap malam bulan separuh, ia bermimpi duduk di pinggir Sungai Kahayan, melihat dua anak kecil bermain di air, lalu menoleh padanya sambil berkata, "Kami menunggu, Ayah." Untuk mendapatkan kisah selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.